Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang dimuliakan oleh Allah, keluarga besar PT Telkom Bogor. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Bahaya COVID-19 ini yang kita lihat sekarang ini semakin banyak variannya. Namun sebagai seorang muslim, maka kita akan perkuat iman kita dan kita perkuat imun tubuh kita. Sehingga mudah-mudahan dengan kekuatan iman dan imunitas yang kuat, mudah-mudahan Allah lindungi kita dan selamatkan kita dari bahaya COVID-19 ini. Bapak dan Ibu, saudara sekalian dirahmati oleh Allah, dalam kajian kita SCM pada hari ini berkaitan dengan bagaimana PT Telkom Bogor bisa menjadikan Bogor lebih bermanfaat. Maka tema kita pada kajian ini adalah bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Jadi pribadi yang bermanfaat ini agar supaya kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang kehidupan kita ini mendatangkan manfaat bukan hanya di dunia ini saja, tetapi bagaimana manfaat ini bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, bagaimana kita menjadikan diri kita bermanfaat ini, maka kita berusaha untuk berpedoman kepada nilai-nilai spiritualitas yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat keburukan, akan kembali kepada diri kamu juga. Disinilah sebagai seorang muslim ini kita melihat bahwasanya kehidupan kita ini harus mempunyai nilai yang mendatangkan manfaat, karena manfaat itu akan kembali juga kepada diri kita. Jadi diri kita lah yang akan memberikan manfaat dalam kehidupan ini. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jadi di sini kita melihat bahwasanya nilai-nilai spiritualitas yang menjadi dasar dalam kehidupan setiap pribadi muslim itu adalah nilai manfaat. Karena manfaat yang dilakukan oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah dan kemudian menjadi nilai yang bermanfaat bagi kehidupan dalam kehidupan manusia ini. Oleh karena itu, satu institusi yang banyak bersentuhan dengan kepentingan publik, maka seharusnya memberikan nilai manfaat kepada stakeholder, customer, dan juga masyarakat, bahkan juga kepada lembaga sendiri, karena manfaat yang diberikan kepada lingkungan akan kembali juga kepada institusi kita sendiri. Oleh karena itulah, maka manfaat ini
harus menjadi sesuatu hal yang menjadi dasar bagi kita, sehingga Bogor bermanfaat betul-betul dapat direalisasikan oleh PT Telkom Bogor. Saudara sekalian dirahmati oleh Allah, cara memperkuat kepribadian yang mempunyai memberikan manfaat kepada kehidupan ini, pertama adalah tetap istiqomah dalam iman dan amal soleh kita. Karena keistiqomahan ini akan mengundang pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi keistiqomahan ini akan menjadikan suatu pribadi itu pribadi yang kokoh, karena dia mempunyai sebuah keyakinan. Karena dalam hidup ini keyakinan inilah yang perlu kita bangun, dan keyakinan ini harus secara terus-menerus diperkuat. Inilah makna pengertian daripada keistiqomahan ini adalah seseorang itu dalam keimanan keyakinannya serta amal solehnya itu dilakukannya secara terus-menerus. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam upaya kita menjadikan diri kita ini kepribadian yang bisa memberikan manfaat kepada lingkungan kita, lingkungan kerja kita, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah istiqomah dalam keimanan kita dan amal soleh yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, surah ke-41 ayat 32, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka turunlah para malaikat, seraya malaikat mengatakan la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Jadi keistiqomahan ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Allah akan mengutus para malaikatnya untuk memberikan keteguhan hati, untuk memberikan kekuatan jiwa dalam mengarungi kehidupan ini. Dalam kita menjalankan amanah-amanah yang terpikul di pundak kita, yang di situ terdapat tantangan-tantangan yang berat, tapi karena dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat melewatinya dengan sukses. Sehingga nilai-nilai manfaat daripada keimanan kita, keistiqomahan kita itu akan dapat dirasakan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, harus terus-menerus menguatkan azimah dan keyakinan. Karena di dalam kehidupan ini pasti ada saat-saat di mana godaan dan tantangan serta kesulitan itu semakin kuat hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu terkadang ada keputusasaan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala ta'assu min rahillah. Innahu la ya'assu min rahillah illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah, karena orang yang berputus asa daripada rahmat Allah itu adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak yakin, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keberhasilan dan kesuksesan itu, kata orang, kan tidak gratis. Dia membutuhkan adanya pengorbanan-pengorbanan. Dia membutuhkan adanya tantangan-tantangan. Semakin berat, semakin kuat tantangan itu, maka semakin besar kesuksesan dan keberhasilan akan diraih. Inilah makna ayat dalam surah Al-Insyirah ayat 6 dan ayat 7.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ya, jadi sulit dulu barulah datang kemudahan. Nah, baru setelah itu kita kemudian fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tidak berhenti, tidak stagnan. Tapi bagaimana kita melahirkan inovasi-inovasi yang konstruktif, inovasi-inovasi yang positif, sehingga nilai-nilai manfaat itu semakin besar, semakin dapat dirasakan. Jadi disinilah perlunya menguatkan azimah dan keyakinan. Ya, jadi tidak boleh adanya keputusasaan. Kenapa? Karena kita yakin di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjadi sosok pribadi yang soleh secara personality, yang jujur dan bertanggung jawab, tetapi sekaligus juga muslih. Jadi kalau kesalehan itu lebih kepada internal diri kita sendiri, tetapi kalau muslih itu adalah dalam aktivitas kehidupan kita, memperbaiki kondisi-kondisi yang buruk, maka itu adalah orang-orang yang muslih. Karena dalam Al-Quranul Karim, kata-kata ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertama dalam bentuk amal soleh. Ya, jadi man amila solehan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyinu hayatan thayyibah walanajziyanhum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang melakukan amal soleh, jadi salihan, jadi kesalehan kepada diri sendiri, baik laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan kesalehan itu dibangun oleh keimanan, maka kami akan berikan kepada kehidupan yang baik di dunia ini dan di akhirat akan lebih baik lagi. Tapi kemudian yang kedua, ada ayat yang memerintahkan kepada kita bukan hanya kesalehan secara personal, tetapi bagaimana kita menjadi suatu personel yang mempunyai nilai manfaat kepada lingkungan kita. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi yad'una ilal khair itu mengajak kepada kebaikan, membawa kepada nilai-nilai kebaikan dalam hidup. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Jadi kita tidak boleh membiarkan adanya kemungkaran-kemungkaran terjadi dalam lingkungan kita. Dalam lingkungan kerja kita misalnya, ada rekan-rekan kita yang kurang memperhatikan ya nilai-nilai kebaikan, ya mengabaikan nilai-nilai kebaikan, maka seluruh perlunya ada saling ingat mengingatkan. Karena substansi agama ini kata Rasulullah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Ya, agama itu adalah memberikan nasihat. Ya, jadi secara personality kita tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah, tapi secara sosial kita tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan kerja kita, terutama lingkungan tempat tinggal di mana kita berada, supaya nilai-nilai aslah itu, nilai-nilai islah itu bisa kita wujudkan. Inilah disebut dengan muslih. Jadi kalau muslih itu seseorang yang mampu memberikan manfaat, maslahat kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada stakeholder, kepada customer, bahkan juga kepada institusi di mana dia bekerja. Ya, jadi dia menghindarkan hal-hal yang dapat merusak pencitraan lembaganya. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang aslah. Kita perbuatan-perbuatan muslih. Di orang itu disebut dengan muslih. Ya, perbuatannya disebut dengan islah. Kalau kesalehan saleh itu lebih kepada personality seseorang di dalam dirinya, dalam dia beribadah kepada Allah, menerapkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keistiqomahan, itu adalah nilai kesalehan. Tapi kalau muslih atau aslah itu manfaat yang diberikannya itu bukan kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada orang lain. Ya, jadi ada kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap pekerjaan kita yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu yang ketiga adalah menjadi pribadi yang soleh atau muslim. Ada Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi ada perkara-perkara disebut dengan azmil umur. Jadi azmil umur itu adalah urusan-urusan yang sangat berat.
ya. Jadi sesuatu yang harus diterima dengan kekuatan rohani, kekuatan spiritualitas yang kuat, yang tinggi, ya, yaitu dengan melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqimis sholah. Jadi ini adalah membangun dan membina nilai-nilai spiritualitas. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, ini adalah nilai-nilai sosial. Ya, jadi kita mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, dan mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena dari situlah nanti Allah akan memberikan kesejahteraan. Kenapa? Karena Allah tidak akan mendatangkan azab ataupun kesengsaraan, kecelakaan kepada suatu masyarakat yang muslih. Jadi orang-orang yang masih memikirkan hal-hal yang positif, bermanfaat kepada orang lain, maka disitulah Allah akan menurunkan rahmatnya. Bukankah dalam salah satu hadis Rasul mengatakan al-jamaah rahmah. Dia jamaah itu membawa rahmat, wal firqatu azab. Tapi kalau hanya orang yang berbuat secara individual, ya itu akan bisa mendatangkan azab. Ya, jadi oleh karena itu kebersamaan yang kita bangun. Kemudian yang keempat, harus terus-menerus menguatkan etos kerja dan etika, ya, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya. Karena masing-masing kita itu kan mempunyai bidang-bidang tertentu. Ya, ada orang-orang yang bergerak di depan, ada yang di belakang, ada yang ide-idenya, ada yang melaksanakan. Ya, kullu ya'malu ala syakilati. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilah. Jadi katakanlah kullu ya'malu ala syakilati. Jadi setiap orang itu akan berbuat menurut keadaannya masing-masing. Ya, apa yang menjadi syakilahnya, ya, passionnya, ya, kecenderungannya, dan kemudian juga kualifikasinya, maka disitulah dia akan menyempurnakan dirinya. Ya, dia berbuat sesuai dengan syakilahnya. Nah, di sini perlunya terus-menerus menguatkan etos kerja dan etika sesuai dengan bidang kerja kita masing-masing. Sehingga nilai manfaat itu akan semakin dapat dirasakan, ya, oleh diri kita sendiri dan juga oleh publik, ya, oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena semua itu akan mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, bekerjalah Anda sekalian, maka Allah akan melihat kerjamu itu, orang beriman dan Rasul pun juga akan melihatnya. Nah, lalu kemudian nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ya. Makanya sifat-sifat yang negatif kita harus menghindarinya. Caranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam salah satu doa Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ajzi. Ajzi itu artinya adalah lemah, ya. Bisa lemah motivasi, ya. Di motivasi kita menjadi lemah, ya, fisik kita menjadi lemah. Ya, makanya kan imunitas itu harus kita tingkatkan, ya, secara fisik, ya. Wal kasali, kasal itu artinya adalah malas. Ya, malas bawaannya. Kalau fisik kita lemah, ya, tentu muncul akan kemalasan, ya. Wal jubni, dan adanya kekhawatiran, ketakutan. Ya, memang betul kita sekarang dalam kondisi yang kurang menguntungkan karena ada virus ini, tetapi rasa takut kita itu harus kita manage. Ya, tidak boleh kita dikuasai, bahkan kita harus menguasainya. Makanya wal jubni, kita berlindung kepada Allah. Wal bukhli, kebakhilan, ya. Bakhil itu artinya adalah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah berpikir untuk kebaikan orang lain. Yang dipikirkannya adalah apa yang bisa saya dapatkan dari Anda. Bukan dia berprinsip apa yang bisa saya berikan kepada Anda. Ya, oleh karena itu sifat bakhil harus kita hindari. Wal harami ini adalah pikun, ya. Karena faktor umur, ya, kita menjadi pikun, kita berlindung pada Allah yang sampai. Wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya, juga berlindung daripada azab kubur dan fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, ini adalah upaya-upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan, ya, diri kita dalam melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pribadi-pribadi yang mempunyai komitmen terhadap pekerjaan kita. Kemudian yang kelima adalah terus-menerus membangun semangat untuk selalu bekerja jama'i, ya, bekerja tim, ya, bekerja dengan grup. Kenapa? Karena
orang-orang beriman itu ba'duhum awliya'u ba'din. Ya, jadi saling kuat menguatkan, bukan saling melemahkan, ya, tapi saling kuat menguatkan, ya, dan kemudian saling mengajak kepada kebaikan, saling mencegah daripada kemungkaran, dan kemudian melaksanakan sholat secara berjamaah, membayarkan zakat, ya, lalu kemudian mereka itu taat pada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, makanya mereka adalah ulaika sayarhamahumullah innallah azizun hakim. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, sebagai upaya kita untuk menjadikan diri kita sebagai sosok yang bisa memberikan nilai manfaat yang maksimal, ya, sehingga Bogor bermanfaat ini, ya, menjadikan PT Telkom Bogor memiliki andil dalam membangun masyarakat Kota Bogor, memberikan suatu nilai-nilai yang positif, ya, yang konstruktif, ya, sehingga bermanfaat bagi stakeholder, kepada masyarakat dan juga kepada institusi. Ya, jadi ini kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita, menjauhkan diri kita dari mara bahaya, terutama bahaya pandemi ini, ya, COVID-19 ini yang semakin banyak variannya. Tapi kita sebagai hamba Allah tetap bertawakal kepada Allah, menjaga protokol kesehatan, baik dalam pekerjaan kita maupun dalam bergaul dalam tengah-tengah kehidupan. Ya, demikian yang dapat disampaikan kajian kita pada sore hari ini, pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.